Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'i ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, datang sedaya para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ahli ilmu, para asatid, para guru, wabil khusus Janabil Karim Sahibul Majlis Az-Zahir Al-Munshid Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnil Habib Saggaf Ibnil Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Mudah-mudahan Habibidin diparingi sehat, diberikan keselamatan, selalu diberikan Allah keberkahan dalam umurnya, dalam dakwahnya. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat, Ketua BPPB MNU Banat Kudus ingkang kula hormati, sedaya segenap pengurus BPPB MNU Banat Kudus, dan juga tidak lupa kepada Kepala MTS NU Banat Kudus Ibu Nur Khusomah SP SPD MPD, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah mendidik para santriwati atau siswi Banat Kudus MTS Banat Kudus. Allahumma amin. Bapak Haji Muhammad Helmi, Bapak Haji Mawahib dan semua asatid, para guru, guru RA, guru MI, guru MTS, guru MA, guru SMK, dan alumni mungkin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita menghadiri undangan ta'zim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian harlah ke-84. Tadi itu mungkin yang jawab 84 mungkin keinget ulang tahunnya ini mungkin. Yang jawab meninggalnya Rasulullah tadi kan ada ya, umur 84. Itu mungkin keinget apa harlahnya ini mungkin ya. Jadi lupa ya. Harlah yang ke-84 berarti hampir 1 abad. Mudah-mudahan insya Allah sampai 1 abad tambah berkah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga haul Romo Kiai Haji Masta'in Amin dan Romo Kiai Haji Maksum tahun Romo Kiai Haji Maksum AK. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan Allah tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumal wa yudkhilhuma al jannah birahmatih ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kembali lagi kita bertemu di Banat Kudus ya, setelah berapa tahun, pirang tahun apa baru tahun kemarin. Nah, alhamdulillah masih sama, Banat Kudus masih yang terbaik di antara yang terbaik. Masya Allah. Saya itu kemana-mana ya, ceramah di mana-mana itu sering dengar banyak yang nginden
santriwati Banat Kudus, karena memang perempuan-perempuan yang pasti solehah dari sini. Jadi calon-calon istri idaman Banat Kudus. Lo tenan, Anda nih kok. Ini bukan karena saya diundang di sini, enggak. Bener ini, asli nggih. Banyak anak-anaknya Kiai dititipkan di sini, anak-anaknya Gus dititipkan di sini. Mungkin ono anaknya Habib dititipno gini, ada? Oh, ada ya. Itu berarti kan apa? Gak mungkin mereka sembarangan nitipkan anaknya. Kalau bukan ini memang tempat yang paling tepat untuk menitipkan seorang putri. Masya Allah. Orang tua kalian ini harusnya bangga punya anak kalian. Lo tenan kan ini kok. Bangga. Kenapa? Karena jaminan surga memiliki anak itu cuma jaminan untuk seorang yang punya anak perempuan. Ada satu sahabat punya anak 3 perempuan semua. 3 perempuan semua, gak punya anak lagi. Datang ke Rasulullah, datang ke Nabi Muhammad SAW, bilang sama Nabi, Nabi saya nggak punya anak laki, anak saya 3 perempuan semua katanya. Maka kata Rasulullah, 3 itu anak perempuan kamu 3, kalau kamu betul-betul bisa mendidik mereka sampai mentas, saya yang jamin kamu masuk surga. Ada lagi sampingnya, punya anak perempuan 2, loh lah saya Nabi anak saya 2 perempuan, surga. Ono meneh sampingnya anak siji wedok Mary. Saya Nabi punya anak 1 perempuan, kamu lulus mendidik anak kamu perempuan, surga. Loh, ini cuma jaminan untuk anak perempuan. Goleki hadisnya yang anak lanang ora ono. Enggak ada. Ini untuk anak perempuan. Jadi makanya saya katakan bangga orang tua kalian harusnya memiliki anak kalian. Kenapa? Nek wis dititip ke Banat Kudus sih mesti mentase. Ya. Allahumma amin. Enggak salah gitu. Jadi mungkin mereka merasa di Banat Kudus ini betul-betul pendidikan yang luar biasa, makanya dititipkan di sini. Dan juga ada enggak hadis surga di bawah telapak kaki laki-laki? Tidak ada. Di telapak kaki seorang perempuan, ibu. Terus ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk kita bakti kepadanya? Berapa kali jawabnya? 3 kali. Perempuan lagi, ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu siapa? Ayah kamu. Nah. Jadi perempuan ini luar biasa. Dan saya kasih quote of the day. Urung. Quote of the day ya. Quote hari ini. Islam lahir dalam pangkuan wanita dan sempurna dalam pelukan wanita. Baleni coba. Ngono tok. Baleni. Ya. Penjelasannya gimana itu? Pertama kali Rasulullah menerima wahyu, hadis sahih Bukhari, Kitabu Bad'il Wahyi. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah ketika pertama menerima wahyu ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah menerima pertama kali firman Allah, pertama kali Al-Quran, ayat Al-Quran ini, Rasulullah menggigil karena berat. Wahyu itu berat, menggigil Rasulullah, ketakutan. Suruh baca, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika Rasulullah menggigil greges, Rasulullah pertama kali yang dijujuk, pertama kali yang dihampiri Rasulullah, temennya atau istrinya? Istrinya. Jadi pertama kali setelah menerima wahyu, pertama kali Islam itu diterima oleh Rasulullah, perintah pertama kali diterima oleh Rasulullah. Siapa yang merangkul? Siti Khadijah, wanita.
Berarti Islam lahir dalam pelukan wanita. Sudah paham itu yang pertama? Nah, perempuan bukan teman-temannya Rasulullah, bukan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar sudah lama, mulai sebelum beliau 40 tahun sudah bersahabat. Tapi bukan Abu Bakar yang didatangi, istrinya yang didatangi. Kemudian yang kedua, sempurna juga dalam pelukan wanita. Kenapa? Terakhir kali Rasulullah mau meninggal, terakhir kali itu di dalam apa? Pangkuan siapa? Siti Aisyah. Jadi pertama Siti Khadijah, seorang wanita. Kemudian yang terakhir sempurnanya Islam, karena Rasulullah sudah meninggal, nggak ada lagi wahyu turun, betul nggak? Nah, nggak ada sudah. Berarti sempurnanya Islam juga dalam pangkuan seorang wanita. Masya Allah. Jadi wanita is the best. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa diremehkan perempuan itu, nggak bisa diremehkan. Siapa yang pertama kali menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam? Wanita. Loh, wedok meneh iki. Ini Beb, ini tahun depan saya diundang lagi Beb. Tak bombong terus soalnya wedok iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali Siti Khadijah. Kadza Khadijatunal kubra allati badzalat amwalaha li Rasulillah yantasiru. Dari yang paling kaya di kota Mekah sampai jadi orang paling miskin di kota Mekah, semua hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir ketika mau meninggal nangis. Rasulullah tanya, "Kenapa engkau menangis? Sedangkan Allah kirim salam sama kamu." Satu-satunya sahabat Nabi yang Allah kirim salam itu seorang wanita, yaitu Siti Khadijah. Loh, yang kirim salam itu bukan mantannya, bukan. Yang kirim salam pusat. Langsung Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam. Dan saya, masa Allah kirim salam, saya nggak kirim salam? Saya sebagai Jibril, pemimpin malaikat, saya juga kirim salam. Sampaikan salam saya kepada Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Istimewa. Nangis Siti Khadijah. Rasulullah tanya, "Kenapa engkau menangis?" "Saya menangis bukan karena saya takut mati. Saya menangis karena saya sedih. Apa sekarang ini yang mau saya kerahkan untuk Anda, wahai suamiku? Apa yang mau saya berikan kepada Anda? Saya sudah gak punya apa-apa lagi. Kalau seandainya boleh tulang belulang saya dijual, jual gak apa-apa untuk perjuanganmu." Allahumma sholli ala Muhammad. Istimewa. Ini adalah Bunda Siti Khadijah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa meniru beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bareng kafilah, capek semua ini, belum istirahat, sama kayak Habibidin ini, sudah berapa hari belum istirahat Habibidin ini. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, amin. Para kiai semuanya yang hadir di panggung ini semuanya juga mudah-mudahan sehat, amin. Saya juga lagi tenggorokan tidak enak ini Beb, radang ini. Ya mudah-mudahan juga doakan saya sehat, amin. Ya. Saya ngombe sih. Bismillah. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa tadi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersama kafilah, capek. Pertengahan jalan kelihatan ada ibu-ibu tua, nenek-nenek. Berhenti. Turun. Ini nenek-nenek ini sudah sepuh, sudah tua. Ngomong itu enggak kedengeran. Sayyidina Umar sampai begini. Telinganya didekatkan dengan lisannya ibu-ibu nenek-nenek ini. Ini semua rombongannya Sayyidina Umar nunggu. Ini Sayyidina Umar ngapain? Kok gak kenal sama perempuan ini, tiba-tiba berhenti turun sampai dengerin, sampai telinganya tuh sampai dideketin begitu. Maka akhirnya ada yang datengin, ngambilin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ayo pulang. Ngapain anda ini sama ibu? Ada urusan apa sama nenek-nenek ini? Hus, ngawur, kata Sayyidina Umar.
Ini ibu-ibu ini, nenek-nenek ini, kenapa saya sampai telinga saya dekatkan? Ini yang didengar langsung oleh pusat, ini yang didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab turunnya surat Al-Mujadilah. Jadi dulu tuh ceritanya Rasulullah ketika lagi dikeramasi sama Siti Aisyah. Wah, romantis ya. Masya Allah. Rambutnya Rasulullah tuh panjang, kadang sedaun telinga ini ya bawahnya, kadang setengah leher, kadang sampai di sini. Pantes semua ganteng kabeh. Gundul ganteng, rambutnya dawa yang ganteng. Kalau laki-laki seperti yang lain selain Rasulullah kan pantes-pantesan. Kalau cukur itu kan pantes-pantesan. Nggih. Tapi kalau Rasulullah segala macam jenis rambutnya selalu pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Disisiri. Bahkan bulan Ramadan itu ketika 10 hari terakhir itu kan dianjurkan yang laki-laki itu kan jangan sampai keluar dari masjid kecuali karena hajat, iktikaf terus. Rasulullah juga begitu. Nah Rasulullah itu untuk saking romantisnya dengan Siti Aisyah itu sampai kan rumah Rasulullah dekat dengan Masjid Nabawi. Itu hanya kepalanya yang dikeluarkan, tubuhnya tetap di Masjid Nabawi iktikaf, disisiri oleh Siti Aisyah. Masya Allah. Romantis gak? Romantis mana sama opa? Sama BTS? Romantis Rasulullah. Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling romantis kepada istrinya dan saya adalah manusia yang paling romantis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini lagi disisiri sama Siti Aisyah ya, kemudian ada satu perempuan datang ngomel-ngomel. Perempuan, Rasulullah, saya barusan suami saya mengatai saya anti alayya ka dhahri ummi. Ini penjelasannya panjang, nggak perlu tak jabarke lah. Intinya itu jatuh talak atau tidak, jatuh cerai atau tidak. Rasulullah sambil disisiri bilang begini, jatuh. Ini. Dah, kamu sama suami kamu nggak boleh lagi, sudah pisah. Ngomong lagi ngotot, perempuan ini ngotot gitu loh. Bilang lagi, loh Rasulullah, saya cinta sama suami saya, masa jatuh cerai katanya. Suami saya mungkin nggak sengaja Rasulullah. Rasulullah jawab lagi, jatuh. Jadi Rasulullah tuh nelateni perempuan, masya Allah. Walaupun apa, ngotot ini, ditelateni sama Rasulullah, jatuh. Sampai Siti Aisyah itu sudah, nggak usah didebat. Ya kalau gitu Rasulullah, saya tak langsung ngadu ke Allah aja. Katanya perempuan ini, kalau lewat jenengan nggak tembus, saya langsung pusat. Langsung dekengan pusat, ngangkat tangan langsung, ya Rabb inni ashku ilaik, ya Allah saya mengadu kepadamu ya Allah. Ini gimana ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, kalau jatuh cerai gimana nanti anak-anak saya, terbengkalai wahai Rasulullah, wahai Allah, begitu ya. Akhirnya Rasulullah tiba-tiba dalam keadaan yang sangat dahsyat. Siti Aisyah langsung, ini lagi nerima wahyu ini. Jadi keadaannya berbeda Rasulullah kalau nerima wahyu itu. Wah ini lagi nerima wahyu. Siti Aisyah bilang, diem. Beliau lagi apa? Lagi hubungan dengan pusat ini. Lagi apa? Hubungan dengan pusat ini. Selesai Rasulullah sadar menerima wahyu, langsung Rasulullah menyatakan, membaca ayat pertama surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Pakai qad litahqiq, benar-benar sungguh sami'allah, nyata Allah telah mendengarkan apa yang kamu adukan kepada saya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh perempuan ini, nggak ada lainnya loh ini. Yang debat Rasulullah, pusat langsung turun tangan respon tuh nggak ada selain perempuan. Langsung, ini khusus wong wedok langsung, masya Allah. Turun langsung ini. Ayat pertama surat Al-Mujadilah sampai selesai masalah zihar yang disebutkan di dalam kitab fikih tentang zihar itu. Ini dalilnya, dasar pengambilnya dari sini. Nah, Sayyidina Umar bilang, loh bayangkan pusat saja Allah mendengarkan omongannya ini. Masa saya nggak mau deketin telinga saya sama ibu-ibu ini?
Walaupun sampai besok dia ngomong sama saya nggak akan melepas telinga saya. Langsung Allah, masa saya Umar bin Khattab gak mau dengerin ibu-ibu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Terakhir, cerita seorang wanita Qur'ani. Nah, ini mudah-mudahan jadi wanita-wanita Qur'ani. Karena perempuan ini, ibu ini adalah Al-Madrasatul Ula. Sebelum anak masuk ke Banat Kudus, itu dididik sama alumni Banat Kudus. Paham? Paham? Sebelum anaknya dimasukkan ke Banat Kudus, dididik dulu oleh ibu alumni Banat Kudus. Ini perempuan ini hidup di zaman Abdullah ibnul Mubarak. Siapa namanya? Abdullah ibnul Mubarak. Beliau itu perjalanan begitu, safar. Pertengahan jalan ngelihat ada ibu-ibu, nenek-nenek sendirian. Ibu-ibu sendirian, ditanya, salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, jawabannya beda dari yang lain. Jawabannya pakai Quran, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jawabnya pakai Quran. Kaget ini Abdullah Mubarak, loh, jawabnya kok beda ini, kok lain nih. Maka akhirnya, kamu siapa? Kok kamu di sini? Dijawab pakai ayat Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau cara anak zaman now, enggak usah kepo. Jawabnya pakai Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Enggak usah kepo. Nah, terus kamu di sini, kamu sudah makan atau belum? Katanya. Wa atimmus siyama ilal lail. Jawabnya. Kalau puasa sempurnakan sampai malam. Loh, ini kan bukan bulan Ramadan. Kok kamu puasa? Dijawab, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Kalau kuat ya puasa lebih baik. Ini kamu sudah tersesat berapa hari? Thalatha layalin sawiyya. 3 malam. Wah, jawabnya pakai Quran terus ini. Tambah kagum ini Abdullah bin Mubarak ini. Loh, suami kamu mana? Nah, langsung. Suami kamu mana? Kok kamu sendirian? Mana suami kamu? Dijawab oleh beliau, dijawab, la tas'alu an syai'in in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu kalau kamu tahu jawabannya kamu sakit hati. Maka akhirnya, yaudah saya anterin kamu. Ini saya ada unta, kamu saya anterin. Kamu mau kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya ini dari haji, saya mau pulang ke Masjidil Aqsa. Kemana? Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk Palestina, amin. Kita bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, Allahumma amin. Komplit Masjidil Haram sampai Masjid Nabawi sampai Masjidil Aqsa sampai Allahumma. Walaupun Kudus punya Masjidil Aqsa, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya diantar, oh mau ke Palestina, mau ke Masjidil Aqsa, rumahnya berarti daerah situ, ya diantar. Maka ketika mau naik unta, bilang begini, ya, beliau bilang kepada Abdullah bin Mubarak ini supaya memejamkan matanya dan jangan rame-rame, karena Abdullah bin Mubarak ini sering baca qasidah kayak Abidin gitu, sering baca qasidah, muji Allah, muji Nabi. Beliau bilang ini, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Kalau jalan pelan-pelan, enggak usah kenceng-kenceng. Terus suara kamu enggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Enggak usah kenceng-kenceng suaranya. Enggak baca Quran. Rindu sama Al-Qur'an ini perempuan ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jangan cuma qasidah aja, baca Quran. Katanya perempuan ini, pakai ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tambah kagum ini, siapa ini perempuan ini? Jawabnya kok gini terus, Masya Allah. Akhirnya berangkat, tanya, sudah punya wudhu atau belum? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Lah kalau nggak ada air ya tayamum. Saya sudah tayamum. Akhirnya sampai di satu perkemahan begitu, tanya, anak kamu namanya siapa? Ya Yahya khudhil kitaba biquwah.
Ya, namanya berarti siapa? Yahya. Ya. Maka dicari, ada enggak yang namanya Yahya? Yahya itu bagian apa, Bu? Kan kafilahnya banyak ribuan orang. Wa bin najmi hum yahtadun. Bagian penunjuk jalan, GPS apa? Bagian dulu belum ada Sherlock kan. Jadi bagian yang tahu lokasi. Ya, bagian GPS-nya, gunakan penduduk setempat ya, GPS. Bagian itu. Dicari, mana yang bagian apa? Penunjuk jalan yang namanya Yahya. Oh, saya, Pak. Kenapa? Ini ibu kamu, Masya Allah. Kenapa ibu kamu kok kalau ngomong gitu terus? Dijawab lagi sama ibunya, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang tuh kalau ngomong pasti sampingnya dicatat malaikat raqib atid. Ya, saya pengen dicatat semua Quran, maksudnya begitu ya. Masya Allah, ini anak Banat Kudus kayaknya ini. Amin, rahmat yang amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ibunya ini mau jamu, udah nanter jauh-jauh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jauh mau dijamu, maka baca ayat dalam Kahfi itu loh. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ayo godak, ayo makan siang, siapkan makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sudah capek safar jauh. Maka Abdullah bin Mubarak ini sebelum makan tanya, saya nggak mau makan demi Allah sebelum saya dikasih tahu ini ibumu kesambet apa ini? Ini ibu kamu kenapa? Mulai kapan ini ibu kamu seperti ini? Ibu saya mulai hafal Al-Quran, katanya mulai masih muda. Sampai sekarang kalau ngomong walaupun sama kita anak-anaknya ya kayak gini, ya pakai Quran terus begini. Dari anaknya nggak paham sampai faham. Masya Allah, ini luar biasa. Siapa beliau? Wanita Qur'ani yang dikagumi oleh seorang ulama hebat, yaitu Abdullah ibnul Mubarak. Maka mudah-mudahan insya Allah berkah cerita ini disampaikan di sini, mudah-mudahan ada yang tergugah insya Allah di Banat Kudus ini, dari RA sampai MA ya, SMK juga mudah-mudahan menjadi wanita Qur'ani yang mendidik anaknya dengan Al-Quran, yang menjadi istri solehah, yang mengaplikasikan Al-Quran di dalam rumah tangganya insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah semuanya mendapatkan jodoh yang soleh, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang ahli Quran, hafal Quran insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah tambah makmurkan, mudah-mudahan Banat Kudus tambah makmur, mudah-mudahan bangunan ini mudah-mudahan segera selesai, segera ada insya Allah. Dananya gampang, rezekinya gampang insya Allah, santri-santrinya juga gampang, santriwatinya insya Allah gampang menghafalkan, gampang dididik, gampang dikasih tahu insya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan menjadi generasi Siti Khadijah yang berikutnya, menjadi generasi Siti Asiyah, Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Fatimah yang berikutnya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.